Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan dari pembahasan kitab Sahih Muslim. Masih dalam kitab Az-Zakah, yaitu bab tentang thubutu ajril mutasaddiq wa in waqa'at as-sadaqatu fi yadi ghairi ahliha. Yaitu bab yang menjelaskan tentang tetapnya seseorang yang bersedekah mendapatkan pahala walaupun sedekahnya itu ternyata diberikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rajulun la atasaddaqanna al-lailata bi sadaqatin fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi zaniyah fa asbahu yatahaddathun tusaddiqa al-lailata ala zaniyatin qala Allahumma lakal hamdu ala zaniyah la asaddaqanna bi sadaqatin فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني قال اللهم لك الحمد على غني فأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني فأوتي فقيل له أما صدقتك فقد قبلت أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله عز وجل ولعل السارق يستعف بها an sariqatihi. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang mengatakan bahwasanya sungguh saya malam ini akan bersedekah. Kemudian dia keluar pada malam itu dan memberikan sedekah. Ternyata dia bersedekah kepada wanita pezina. Kemudian pada pagi harinya, sebagian orang mengatakan, tadi malam seseorang bersedekah kepada wanita pezina. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma lakal hamdu ala zaniyah. Ya Allah, segala puji bagi Engkau terhadap wanita yang berzina. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, sungguh saya akan bersedekah. Dan kemudian beliau membawa sedekahnya. Kemudian ternyata dia memberikan sedekah kepada orang yang kaya. Kemudian pada pagi harinya, sebagian mengatakan dia bersedekah kepada orang yang kaya. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma lakal hamdu ala ghaniyin.
Ya Allah, segala puji bagi Engkau terhadap orang yang kaya. Kemudian laki-laki tersebut untuk ketiga kalinya mengatakan, saya sungguh akan bersedekah. Kemudian beliau membawa sedekahnya. Kemudian ternyata sedekah itu diberikan kepada pencuri. Kemudian pada pagi harinya sebagian mengatakan, ya, dia bersedekah kepada pencuri. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma lakal hamdu ala sariqin wa ala zaniyatin wa ala ghaniyin. Ya Allah, segala puji bagi Engkau terhadap pencuri dan juga kepada wanita pezina atau pelacur dan kepada orang yang kaya. Kemudian disampaikan kepadanya bahwasanya amma shadaqatuka faqad qubilat. Adapun sedekahmu sudah diterima. Sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun wanita yang pezina, mudah-mudahan dengan sedekah engkau maka dia akan menahan dirinya dari zina. Dan adapun orang yang kaya, mudah-mudahan dengan engkau bersedekah kepadanya, kemudian dia mengambil pelajaran, kemudian dia berinfak terhadap dengan apa yang Allah berikan kepadanya dari harta. Adapun orang yang mencuri, maka mudah-mudahan dia bisa menjaga dirinya untuk tidak lagi mencuri. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini dengan jelas disebutkan bahwasanya ada seseorang yang dia bersedekah. Dia berniat bersedekah, tetapi dia tidak tahu kepada siapa dia berikan sedekah tersebut. Tentunya seorang ketika dia bersedekah, ya diberikan kepada orang yang berhak, yaitu orang yang fakir, miskin. Maka di malam pertama dia bersedekah kepada wanita pezina, karena dia tidak tahu, dia mungkin beranggapan bahwasanya orang ini butuh, orang ini miskin. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya kita tidak bisa menghukumi seorang kecuali hanya dari sisi zahirnya, penampilannya saja. Tidak tahu kita hakikatnya. Tidak bisa kita menghukumi seorang kecuali secara zahirnya saja. Kemudian yang kedua, dia bersedekah kepada orang yang kaya. Tentunya ini semua juga sama, dia tidak tahu bahwa orang tersebut kaya. Kemudian yang ketiga, kepada pencuri tadi. Ini semua menunjukkan bahwasanya ya, seseorang, kita semua tidak dibebani oleh Allah SWT untuk menanya orang yang kita beri sedekah, apakah kamu miskin apa enggak. Itu enggak disuruh. Tapi seorang atau kita hanya bisa menilai dari sisi zahir. Kalau kita melihat orang yang akan kita beri itu secara zahirnya membutuhkan, beri. Tentunya sahabat ini bersedekah, dia tidak mungkin secara sengaja memberikan sedekahnya kepada wanita pezina atau orang yang kaya atau pencuri. Tidak mungkin dia memberikan itu secara sengaja, tapi dia tidak tahu. Dia memberikan kepada ketiga orang tersebut dengan berkeyakinan bahwasanya mereka berhak untuk mendapatkan sedekah. Ternyata salah sasaran. Maka kemudian disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya sedekah yang dia sudah niatkan untuk orang yang membutuhkan, maka itu sudah sampai, artinya sudah diterima oleh Allah SWT. Artinya dia tetap mendapatkan pahala. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita tidak dibebani untuk mengorek apa seseorang yang mengorek identitas dia. Tapi seorang hanya bisa kita nilai dari sisi zahirnya. Kemudian juga seseorang ketika dia bersedekah, yang dilihat oleh Allah SWT niatnya. Kalau memang dia tidak tahu bahwasanya orang yang dia beri itu ternyata orang yang tidak berhak, maka niatnya sudah sampai dan Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan
sedekahnya atau tidak akan menyia-nyiakan niatnya. Kemudian faedah dari hadis ini juga, Nabi SAW menyebutkan ketika seorang tadi bersedekah kepada orang yang salah sasaran tadi, Nabi mengatakan alhamdulillah. Atau di sini Allahumma lakal hamdu. Tentunya ini seorang ketika dia melakukan suatu ternyata dia salah. Tentunya ini musibah. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita mendapatkan suatu hal yang tidak kita sukai, tetap memuji kepada Allah SWT, sebagaimana Nabi mengatakan dan menganjurkan kita membaca alhamdulillahi ala kulli halin. Ketika kita mendapatkan suatu hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan apa yang kita niatkan, tetap memuji Allah SWT karena itu adalah takdir dari Allah SWT. Alhamdulillahi ala kulli hal. Di mana di sini Nabi mengatakan Allahumma lakal hamdu. Juga di sini Nabi SAW memuji seseorang, memuji Allah SWT ketika hal itu salah, ketika yang dia lakukan ternyata tidak benar. Kemudian faedah dari hadis ini juga bahwasanya di sini bisa kita lihat bagaimana Nabi SAW ya husnudzan dan mendoakan kebaikan dan berharap kebaikan. Nabi ketika mengetahui bahwasanya ternyata sedekah itu diberikan kepada wanita pezina, maka Nabi mengatakan mudah-mudahan kalau kamu kasih dia uang, dia tidak akan berzina lagi, karena dia berzina tentunya salah satunya ingin mendapatkan uang. Alhamdulillah. Maka dengan kamu kasih sedekah, mudah-mudahan dia bertobat. Maka ini bisa kita lihat bagaimana bahwasanya segala sesuatu ada hikmahnya. Nabi mengatakan ketika seorang itu bersedekah kepada orang kaya, kata Nabi, mudah-mudahan orang kaya tadi mengambil pelajaran agar dia bersedekah juga. Ketika orang tersebut bersedekah kepada pencuri, maka Nabi mengatakan dan berharap semoga dia berhenti dari mencuri karena dia sudah mendapatkan sedekah. Ini menunjukkan bagaimana kita Allah SWT mentakdirkan sesuatu kepada kita dan mungkin menurut kita itu salah atau dan sebagainya, tidak sesuai dengan harapan kita atau keinginan kita, tapi bisa jadi di balik itu ada hikmahnya yang kita tidak mengetahui. Maka pentingnya selalu kita husnudzan kepada Allah SWT. Tentunya dalam hal ini seorang tidak sengaja. Beda dengan dia sengaja. Seorang sudah berusaha maksimal, kemudian ternyata yang dia lakukan tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan atau yang dia harapkan. Maka tetap memuji Allah SWT, tetap husnudzan kepada Allah. Karena bisa jadi di balik itu ada kebaikan, baik diri kita untuk diri kita atau orang lain yang mendapatkan sesuatu dari kita tersebut. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab ajrul khazin al-amin wal mar'ah idza tasaddaqat min baiti zawjiha ghairi mafsadatin bi idnihi as-sarih awil urfi. Bab yang menjelaskan tentang pahala bagi orang yang khazin al-amin, maksudnya pahala bagi orang yang diberikan oleh Allah SWT kepercayaan untuk menjaga harta. Khazin ini bisa kita artikan sekarang bendahara yang megang uang. Pahala bagi seorang yang bendahara yang jujur, dan juga pahala bagi seorang wanita yang dia bersedekah dari harta suaminya tanpa menyebabkan suatu hal yang merugikan, dengan izinnya yang jelas atau dengan izin yang
dia bisa pahami, atau izin secara urf, kebiasaan. Maksudnya apa? Bahwasanya seorang al-amin di sini, khazin al-amin, yaitu seorang yang diberikan amanah berupa menjadi bendahara, memegang uang, baik itu di sini urusan rumah tangga atau di suatu instansi dan sebagainya, maka dia dapat pahala jika dia benar-benar amanah. Begitu juga seorang wanita, seorang istri yang dia bersedekah dengan harta suaminya, yang mana sedekah itu dia berikan tentunya dengan izin suaminya. Baik izinnya itu shar'i, jelas dia izinkan. Maksudnya dia izinkan dengan jelas itu mungkin suaminya mengatakan, kalau kamu ingin sedekah, kalau ada misalnya yang minta-minta atau yang membutuhkan pengemis, silakan kasih dari uang ini, misal dari belanja ini atau dari nafkah ini. Atau dari sisi urf, maksudnya kebiasaan, ya biasanya dia tahu suaminya itu suka memberi, kalau ada orang yang datang dikasih. Maka seorang istri dia berarti mendapatkan juga pahala ketika dia bersedekah dari harta suaminya itu, tapi dengan izinnya yang jelas, atau izin secara tidak langsung tapi dia sudah mengetahui atau memahami memang kalau yang seperti ini biasanya suaminya memberi. Di sini disebutkan hadis dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innal khazinal muslimal amina alladhi yunfidhu wa rubbama qala yu'ti ma umira bihi wa yu'tihi kamilan muwaffaran tayyibatan bihi nafsuhu fayadfa'uhu ila alladhi umira bihi fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqaini. Yaitu Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya seorang bendahara, seorang muslim yang dia sebagai bendahara yang jujur, yang dia melaksanakan atau memberi sesuai dengan apa yang diperintahkan kepadanya, kemudian dia berikan secara sempurna sebagaimana yang diperintahkan, dengan hati yang senang, dia berikan kepada orang yang diperintahkan tersebut, maka dia termasuk salah seorang dari dua orang yang bersedekah. Maksudnya apa? Bahwasanya Nabi SAW mengatakan, ada orang yang dia dipercaya sebagai pemegang uang atau bendahara. Bisa jadi di sebuah perusahaan ataupun instansi dan sebagainya. Kemudian dia menjalankan amanah tersebut ya dengan sebaik-baiknya, jujur, tidak ditambah, tidak dikurangi. Maka di sini disebutkan dia memberikan, ya ketika misalnya pimpinannya misalnya atau bosnya mengatakan, tolong kasih ini si fulan segini. Dia berikan sesuai dengan apa yang diperintahkan, dengan hati yang senang, maka dia termasuk salah seorang dari dua orang yang bersedekah. Maka yang bersedekah bukan hanya pimpinannya atau yang punya uangnya, tapi dia juga sebagai penyalur. Kenapa? Karena tentunya dia telah memberikan itu sesuai dengan amanah. Tidak dia tambah, tidak dikurangi. Karena tentunya ada orang, kemudian dia juga memberikannya dengan hati yang senang. Karena ada sebagian orang yang dia hanya sebagai bendahara yang memegang uang. Dia bukan harta dia, tapi ketika diperintahkan kepada dia, kasih si fulan, si A, B, C ini sekian, kata pimpinannya. Kemudian dia berijtihad sendiri. Si A ini tidak pantas dia segini. Kata pimpinannya, kasih dia misalnya 100. Ini tidak masuk 100, kebanyakan dia ini. 50 aja lah dia. Dia inisiatif sendiri. Ini enggak benar orang ini. Berarti dia tidak amanah.
Disuruh sama pimpinannya, bosnya misalnya yang punya uang kasih. Itu kan bukan uang Anda. Bukan harta Anda, kenapa Anda potong? Walaupun dia tidak ambil, tapi dia inisiatif sendiri aja. Wah, ini nggak pantas ini, kata dia. Padahal itu bukan uang dia. Ada sebagian orang yang seperti itu. Maka berarti dia tidak jujur. Walaupun uang itu tidak masuk ke kantongnya. 100 katanya kan. Dikasihnya 50 masuk kantong. Itu kalau itu mencuri dia. Ini enggak dikasih, enggak diambilnya 50 itu. Dikembalikannya kepada bosnya. Tapi dia tidak amanah. Maka sesuai dengan apa yang diperintahkan. Kasih kata pimpinan 100 kasih. Bagaimana dia bisa mengurangi? Padahal itu bukan hartanya sendiri. Bagaimana kalau dia itu harta dia sendiri? Sedangkan harta orang saja dia sudah kurangi. Maka ini tidak boleh. Ketika seorang dipercaya misalnya, dia sebagai bendahara, lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Berapa? Disuruh oleh pimpinan, sekian. Termasuk juga di sini apa? Seorang istri misalnya, disuruh oleh suaminya, kasih si fulan, sekian. Kasih. Sesuai dengan apa yang diperintahkan itu. Jangan dikurangi, jangan ditambah. Itu namanya amin. Amanah orang terpercaya. Jangan bikin inisiatif sendiri. Karena ini sudah diberikan. Siapa yang ngasih? Siapa pemberi yang punya harta? Maka di sini sebutkan fayu'tihi kamilan. Dia memberikannya secara sempurna, tidak dikuranginya, tidak dia tambah. Kemudian yang kedua di sini sebutkan thayyibatun atau thayyibatan bihi nafsuhu. Hatinya senang memberi itu. Karena ada juga sebagian aku bagi-bagi duit aja, aku enggak dapat. Ada juga orang kayak gitu. Aku bagi-bagi orang A, B, C, D sampai Z. Aku enggak ada dikasihnya sama pimpinan. Nah, ada juga ya, artinya dia ngasih itu artinya enggak senang. Karena tentunya bendahara itu kan godaannya cukup besar dia. Dia lihat uang nominal besar, dia sedangkan mungkin gajinya enggak segitu misalnya. Misal seperti itu. Tapi dia transfer ke sini. Itu godaan. Maka di sini apa? Dia memberikan dengan hati yang lapang. Enggak ada hasad dalam dirinya. Wah, ini si A ini dia dikasih enak. Aku enggak dapat. Nah, ini ya. Kata Nabi SAW, siapa yang dia memberikan menjalankan amanah tersebut dengan baik, hati yang tenang, maka dia adalah salah seorang dari orang yang bersedekah. Mungkin yang bersedekah tadi siapa? Pimpinannya, suaminya, bosnya, orang yang punya harta tadi. Tapi ketika dia menyalurkan sesuai dengan amanah tersebut, tidak ditambah, tidak dikurangi, kemudian dengan senang hati, maka dia adalah salah seorang dari dua orang yang bersedekah. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang yang bersedekah itu tidak hanya yang memberikan uangnya saja, tapi juga yang menyalurkannya juga termasuk dia bersedekah. Juga dia dapat pahala orang yang menyalurkan sedekah dari orang-orang yang bersedekah. Maka hendaknya orang ketika dia ingin berbuat baik ya sesuai dengan kemampuan kita. Kita ingin berbuat baik bersedekah. Kalau kita punya harta, kita yang memberi. Kalau kita tidak punya, ya kita minimal jadi penyalur. Yang menyalurkan, membantu, menyampaikan itu kepada orang yang berhak menerima. Maka ya kita juga dapat pahala. Kita termasuk salah seorang dari yang bersedekah. Maka ini pahala yang sangat besar. Bagi orang yang dia amanah dan menyalurkan amanah itu sesuai dengan apa yang disampaikan. Kemudian hadis selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghaira mafsadatin kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha ajruhu bima kasab wa lil khazini mithlu dzalika la yanqusu ba'duhum ajra ba'din syai'an. Hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang wanita menginfakkan dari makanan yang ada di rumahnya tanpa mendatangkan mafsadat, ya, tanpa mendatangkan hal yang merugikan atau membahayakan, kana laha ajruha,
maka baginya pahala terhadap apa yang dia infakkan tersebut. Dan juga bagi suaminya pahala terhadap apa yang dia usahakan. Dan juga bagi orang yang khazin, yang menyimpan harta tersebut, atau ada yang disebut di sini pembantu, atau orang-orang kaya biasanya ada yang pembantu dia, yang menyalurkan, atau yang dipercaya memegang uangnya, atau hartanya, atau gudangnya. Maka bagi dia juga pahala, yang mana sebagian mereka tidak mengurangi sebagian pahala yang lain. Artinya semuanya mendapatkan pahala. Di sini bisa kita lihat bahwasanya seorang wanita ketika dia menginfakkan harta yang ada di rumahnya berupa makanan, maka itu termasuk juga infak, bersedekah. Di sini Nabi mengatakan ghairu mafsadatin, tanpa mendatangkan mudarat. Mafsadat maksudnya dia yang memberikan infak itu mungkin setelah ada kecukupan di rumahnya, tanpa mendatangkan mudarat yang ada di rumah, mungkin anak-anaknya dan sebagainya, atau tamunya. Maka ketika dia berinfak tersebut dari makanan tersebut, maka bagi dia pahala. Dan juga suaminya yang mengusahakan, yang memberikan nafkah tersebut, juga mendapatkan pahala. Dan juga orang yang mungkin dia suruh menyampaikan sedekah tersebut juga mendapatkan pahala. Di sini bisa kita lihat bagaimana dalam berinfak itu ada 3 macam orang yang dapat. Orang yang dia memberikan hartanya, artinya dia yang memiliki harta tersebut, ini sang suami. Kemudian orang yang mengolahnya, istrinya. Kemudian orang yang mengantarkannya atau yang membagikannya. Maka 3 macam orang ini dapat pahala. Pemilik, kemudian yang mengolahnya, kemudian yang mengantarkannya atau yang menyampaikan. Maka ini semua menunjukkan bahwasanya karunia Allah SWT sangat besar kepada kita ketika kita berinfak. Jadi berinfak itu kalau kita ingin mendapatkan pahala infak sedekah, tidak hanya dengan kita memberikan harta, tapi kita jadi yang mengantarkannya, yang menyampaikannya, ini kita juga dapat pahala. Kemudian juga hadis selanjutnya, ya hadis selanjutnya juga dari Aisyah dengan ya riwayat yang sama. Bab selanjutnya kita lanjutkan, yaitu bab ma anfaqal abdu min mali maulahu. Yaitu bab yang menjelaskan tentang apa yang diinfakkan oleh seorang hamba, seorang budak dari harta tuannya. Apa yang diinfakkan oleh seorang hamba, budak dari harta tuannya. Hadis ini dari seorang sahabat namanya Umair maula Abi Laham. Qala kuntu mamlukan fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atasaddaqu min mali mawaliya bi syai'in, qala na'am wal ajru bainakuma nisfani. Yaitu hadis dari Umair maula Abi Laham. Itu Umair mantan budak dari seorang sahabat namanya Abi Laham. Maka Abi Umair mengatakan, dulu aku adalah seorang budak. Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah boleh aku bersedekah dengan harta mawali dari harta tuanku? Kata Nabi, boleh. Wal ajru bainakuma nisfani, dan pahala bagi kamu berdua separuh-separuh. Nisfani, separuh. Separuh-separuh. Setengah-setengah. Maka dalam hadis ini Umair bertanya kepada Nabi, bolehkah saya berinfak? Dia adalah seorang budak. Bolehkah saya berinfak dengan harta tuan saya? Kata Nabi, boleh. Tetapi apa? Dan pahalanya bagi kalian berdua. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, yang juga dari Umair maula Abi Laham, qala amarani maulaya an
uqaddida lahman faja'ani miskinun fa'at'amtuhu minhu fa'alima bidzalika maulaya fadarabani fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakartu dzalika lahu fada'ahu faqala lima darabtahu qala yu'ti ta'ami bighairi an amurahu faqala al ajru bainakuma. Yaitu hadis juga dari Umair tadi, seorang budak, mantan budak dari Abi Lahab. Beliau menceritakan dalam kasus yang lain, wallahu a'lam, dalam kasus yang lain. Wallahu a'lam ya, ini kasusnya sama atau beda, atau dua kisah atau sama. Di mana beliau, ya kalau di riwayat yang pertama tadi beliau datang bertanya kepada Nabi, apakah boleh saya bersedekah dari harta tuan saya? Kata Nabi, boleh. Dan bagimu, dan pahala bagi kamu berdua. Riwayat yang kedua ini, beliau menceritakan bahwasanya tuan saya menyuruh saya untuk memotong-motong daging. Kemudian ketika itu datang kepadaku seorang miskin, maka aku berikan daging itu kepadanya, sebagiannya. Maka kemudian tuanku mengetahui hal tersebut, maka tuanku memukulku. Kemudian aku datang kepada Nabi SAW dan aku menceritakan kepada beliau hal tersebut. Kemudian Nabi SAW memanggil tuannya, ya Abi Lahab tadi. Kemudian beliau bertanya, Rasulullah bertanya, lima darabtahu, kenapa kamu pukul dia? Kemudian Abu Lahab ini mengatakan, dia memberikan makananku tanpa izinku, tanpa aku perintahkan kepadanya. Dia memberikan makananku tanpa aku suruh, kata tuannya ini. Kemudian Nabi mengatakan, wal ajru bainakuma, ya bagi pahala bagi kalian berdua. Maka di sini disebutkan wallahu a'lam bahwasanya seseorang tentunya, ya, dalam hal ini seorang budak, dia tidak boleh aslinya atau dasarnya, hukum asalnya dia tidak boleh memberikan sesuatu dari harta majikannya, tuannya, kecuali dengan izin. Kecuali dengan izinnya. Kecuali dia tahu atau diberitahu oleh tuan atau majikannya. Seperti kasus istri tadi misalnya. Kalau datang orang yang membutuhkan, silakan kasih begini-begini. Itu berarti ada izin secara jelas. Maka dalam hal ini jelas bahwasanya seorang tidak boleh dia melakukan sesuatu dari harta seseorang kecuali dengan izinnya. Termasuk di sini apalagi seorang budak, dia tidak boleh mengambil harta atau menggunakan harta tuannya tanpa izinnya. Ya di sini wallahu alam, Umair ini mungkin wallahu alam dia berniat baik. Niatnya baik, datang orang miskin, dia lagi motong daging, udah dikasih sebagian sedikit. Mungkin dalam pikirannya ya tuannya akan membolehkan, tapi ternyata tidak. Maka di sini disebutkan oleh para ulama bahwasanya hukum asalnya seorang tidak boleh melakukan hal sesuatu terhadap harta orang lain kecuali dengan izin. Maksud di sini seorang budak tidak boleh dia membelanjakan atau menggunakan harta tuannya kecuali dengan izinnya, dengan ridhonya. Kemudian kalau sudah diizinkan baru dia boleh menggunakannya, dan kemudian dia mendapatkan juga pahala sebagaimana juga pemilik atau tuannya. Kemudian hadis selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, la tasumil mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'idnihi wa la ta'dhan fi baitihi wa huwa syahidun illa bi'idnihi wa la anfaqat
min kasbihi min ghairi amrihi fa inna nisfa ajrihi lahu. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh seorang wanita atau janganlah seorang wanita berpuasa sedangkan suaminya ada di sisinya kecuali dengan izinnya. Ini menunjukkan bahwasanya ya seorang wanita tidak boleh berpuasa di sini maksudnya adalah puasa sunnah sedangkan suaminya di rumah kecuali dengan izinnya. Ini menunjukkan bahwasanya ya hak suami sangat besar ya, bagi seorang wanita. Ketika suaminya di rumah, dia ingin puasa sunnah, maka dia minta izin terlebih dahulu. Karena bisa jadi suaminya butuh kepada dia. Kemudian kalau dia lagi puasa, tentunya suaminya ya akan mungkin susah dia. Suaminya butuh kepada dia, dia lagi berpuasa. Maka di sini Nabi mengatakan, melarang Nabi, la tasum. Maka tidak boleh wanita berpuasa sunnah sedangkan suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya. Wala ta'dzan fi baitihi wa huwa syahidun illa bi'izni. Dan juga tidak boleh, janganlah dia mengizinkan di rumahnya sedangkan suaminya juga ada di rumahnya kecuali dengan izinnya. Maksudnya tidak memberikan izin untuk masuk ke dalam rumahnya sedangkan suaminya ada di rumah kecuali dengan izin suaminya. Ini juga menunjukkan bahwasanya seorang wanita hendaknya dia minta izin kepada suaminya kalau dia ada di rumah, kemudian mungkin ada orang yang mau datang dan sebagainya, dia minta izin terlebih dahulu. Tidak dia langsung saja. Tapi ya karena apa? Karena ada suaminya di rumah. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya berarti kalau suaminya nggak ada di rumah boleh saja. Ya perempuan misalnya dia mau puasa sunnah, suaminya nggak ada di rumah, silakan. Atau dia mengizinkan siapa yang ingin ke rumah dia, sedangkan suaminya tidak ada di rumah, tidak apa-apa. Tapi kalau ada suaminya di rumah, maka dia minta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Kemudian wa ma anfaqat min kasbihi min ghairi amri, dan juga tidaklah dia seorang wanita tersebut menginfakkan harta dari penghasilan suaminya, dari usaha suaminya min ghairi amrihi, tanpa izinnya, tanpa perintahnya. Karena sesungguhnya kata Nabi, separuh dari pahala dari infak tersebut adalah untuk suaminya. Maka ini juga larangan. Yang tadi juga sudah disebutkan hadis bahwasanya seorang wanita, seorang istri misalnya tidak boleh dia menginfakkan harta suaminya, menginfakkan bersedekah dari harta suaminya kecuali dengan izinnya. Ini tentunya kita perhatikan, ini bersedekah nggak boleh, apalagi selain dari itu. Ini bersedekah nggak boleh kecuali dengan izin suami. Kalau itu tentunya harta suami. Jadi yang dilarang ini adalah dia, perempuan tersebut, seorang istri bersedekah dengan harta suaminya. Tapi kalau dia bersedekah dengan harta dia sendiri, boleh, nggak ada masalah. Tidak ada masalah itu. Tapi yang disebutkan dalam hadis ini adalah seorang istri ketika dia ingin bersedekah dengan harta suaminya, dia minta izin terlebih dahulu. Ingat, ini sedekah, apalagi yang bukan sedekah. Dia beli apa ya, dengan uang suaminya, minta izin mesti. Kecuali suaminya sudah bilang, kamu beli apa silakan. Atau juga tadi suaminya sudah mengatakan, kalau kamu mau sedekah, sedekahlah. Silakan, berarti sudah ada izin secara jelas. Tapi kalau tidak, ya tidak boleh dia inisiatif sendiri. Ini menunjukkan apa? Hak suami yang sangat besar terhadap istrinya, bahwasanya seorang istri dia hendaknya memberitahu suaminya terhadap apa yang dia ingin lakukan, termasuk dalam hal harta suaminya. Fa innan nisfa ajrihi lahu, karena sebagian dari infaknya tersebut itu adalah untuk suaminya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini ya beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim yang berkaitan tentang bagaimana seorang ketika ingin ya menginfakkan harta itu memberikan izin, baik itu suami ya, istri minta izin kepada suami, ataupun mungkin anak minta izin sama orang tua, ataupun termasuk tadi disebutkan seorang yang dia
menjadi budak, dia minta izin kepada yang tuannya, ataupun seorang yang dia dipercaya, maka dia memberikan atau menunaikan hak tersebut sesuai dengan yang diberikan, atau kewajiban tersebut disesuaikan dengan apa yang diperintahkan. Maka ini menunjukkan apa? Bahwasanya seorang muslim itu hendaknya dia amanah, amin, al-amin. Amanah itu sesuai dengan apa yang diberikan kepada dia. Menjaga amanah itu sebaik-baiknya. Siapapun dia, baik dia sebagai seorang istri, dia sebagai pekerja atau apapun, dia sebagai bendahara atau apapun, dia menjaga harta. Dan juga disebutkan oleh Nabi SAW, salah satu ciri wanita soleha adalah dia, istri itu mampu dia menjaga harta suaminya ketika dia tidak ada. Maka ini adalah salah satu hal yang menunjukkan wanita yang baik, yang dia bisa menjaga harta suaminya. Nah, wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.